Racikan Berita 1. Tertutup bro, kenapa tertutup? Kita tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang mediasi 3 jam, tetapi tidak menemukan titik temu antara penggugat dan tergugat. Nah, jadi kami minta sebetulnya sederhana. Kuasa tergugat satu, Saudara Joko Widodo, yang konon hari ini presiden, ya kan, diminta supaya membawa tanda tangan basah, ya kan, surat kuasanya. Sampai sudah 4 kali, 5 kali, 2 kali mediasi, kemudian 3 kali sidang, tidak ada. Kemudian kami minta juga ijazah asli pun juga tidak ada. Jadi saya kira pada mediasi hari ini saya minta teman-teman baik penggugat Saudara Rijal Falila, Bang Taufik Baudin, mana Bang Taufik tadi? Bang Taufik Baudin, ya. Tetapi sebelumnya saya minta Ibu Kurnia, ya kan, atau Bang Juju sebagai pengacara menjelaskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada akhirnya kita sampai kepada sidang kita yang sudah keempat kali atau 5 kalinya, ya kan? Di mana sidang perdana itu dari mulai sidang perdana pertama sampai kedua dan sempat tertunda, akhirnya sampai dengan sidang mediasi. Agendanya kita hari ini sampai sidang kelima, kira-kira begitu. Intinya sebetulnya satu, seperti diungkapkan Pak Arbi tadi, bahwa tergugat satu yaitu Jokowi, yang kita harapkan bisa membawa itu atau menunjukkan ijazah aslinya, tetap mereka kelihatannya tanda kutip tidak mau atau tidak sanggup, kan katanya begitu. Ya, kita sebut play the game saja lah. Karena apa? Karena gugatan kita kan ini yang ketiga kalinya kan, dari mulai di gugatan yang sampai tahun yang lalu di Pengadilan Jakarta Pusat ini, kemudian sempat sidang pidana di Solo yang akhirnya korban Ustadz kita Gus Nur, termasuk juga penggugat kita Bambang Tri, dan sekarang yang ketiga kalinya seperti itu. Jadi kita tetap beranggapan dan kita tetap tidak hopeless gitu ya, tetap optimis bahwa kalau seandainya Jokowi tetap tidak bisa menunjukkan ijazahnya, maka memang patut diduga bahwa kita tidak mempunyai presiden yang jujur, yang benar, ya, presiden yang palsu, kira-kira begitu, ya, karena barusan saja juga sudah mulai dimasalahkan anak kandungnya juga begitu, ya, tentang sekolahnya SMA maupun katanya kursus atau kuliah atau di Australia atau di Singapura itu juga tidak jelas juga begitu, ya. Artinya apakah ini jadi turunan begitu? Kira-kira seperti itu, rekan-rekan, ya. Jadi intinya sampai sidang sekarang ini tetap kita ngotot tadi di mediasi, ya, kita bertegang bahwa sedapat mungkin kuasa hukum dari pihak Jokowi, ya, tadi kebetulan dari kejaksaan, ya, dari kejaksaan kita tidak bisa terima sebetulnya, karena tetap juga kita menganggap bahwa kuasa hukumnya secara formal itu tidak sah, ya, kita anggap tidak ada. Demikian, ya. Jadi dengan terpaksa kita akhirnya menyepakat untuk menunda, karena memang kami tetap berharap bahwa pihak tergugat satu, ya, nah itu terutama dari Jokowi tetap kita harapkan bisa menghadirkan ijazah aslinya. Jadi akhirnya memang ditunda sampai minggu depan. Yang ditunda artinya pihak Jokowi itu katanya juga akan berusaha, ya kan, akan berunding apapun lah itu istilah mereka, ya, berusaha untuk katakanlah walaupun secara berat mungkin, ya, menghadirkan ijazah aslinya, ya, tapi kita tidak terlalu optimis itu. Kalau saatnya sebetulnya gini, kalau secara hukum, kalau pada akhir sampai 4-5 kali sidang ini tetap katakanlah mereka tidak atau tergugat satu ini tidak bisa menghadirkan, saya sebetulnya bisa first check saja. Saya seperti kamu ungkapkan, ya, secara hukum acara perdata itu di first check saja, ya, majelis bisa memutus tanpa kehadiran terdakwa. Itu sebetulnya yang kami usulkan. Tergugat, maaf, saya korupsi. Seperti itu. Ya, lanjutkan. Ya, baik Ibu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sekalian dan kepada petugas pengadilan bersabar,
karena pengadilan juga milik rakyat ya. Kita tidak sedang melakukan hal yang melanggar hukum. Hanya minjem sebentar. Coba takbir dulu, Allahu Akbar. Tugas kami hari ini sebagai pengacara ya, yang kami emban dari pimpinan kami, Bang Egy Sujana Mastal ya, bahwa kami harus tegak lurus kepada klien kami, prinsipal kami yang memberikan kuasa kepada kami. Kami tetap kepada suatu kepastian bahwa T1 atau tergugat 1 dalam hal ini Joko Widodo yang di dalam dirinya merekat sebagai seorang presiden tidak memberikan surat kuasa dengan cap basah atau tanda tangan basah ya, maka bagaimana mungkin kami akan bermediasi dengan orang yang tidak punya legal standing. Nah, oleh karena itu tidak mungkin kami menandatangani sesuatu yang tidak legal ya. Nah, untuk mengcover harapan daripada Bang Rizal Fadila, Bapak Taufik Baudin dan Bang Muslim Arbi, dan kami sebagai pengacara tidak zolim kepada mereka, kami minta 1 kali lagi mediasi sehingga menghadirkan ketua kita, apa kata ketua nanti itu kita dengarkan ya, gitu. Karena kalau saya tanda tangan tadi, saya menyakiti hati klien kami yang sudah benar-benar sungguh-sungguh untuk memperjuangkan pemimpin yang benar. Karena kalau pemimpin yang benar, dia mempunyai hak untuk berhutang, dia berhak untuk menjadi panglima tinggi, betul? Nah, jadi dia berhak untuk memimpin Indonesia. Untuk saat ini kita jelas-jelas sangat meragukan hal itu. Nah, oleh karena itu tunggu dan sabar, bukan tidak ada keputusan, ada, tapi mengcover semua keperluan, kepentingan dan hati dari masing-masing prinsipal begitu ya. Nah, yang tadi dari dalam kita sedang berjuang menegakkan aturan ya. Karena memang saya bilang begini ya, tadi pimpinannya adalah Ibu Risma Situmorang. Lumayan bagus ya, tidak memaksakan dan tidak mengarahkan, cuma memang ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan di luar kendali dia, seperti mengarahkan T1 untuk pasti membawa surat kuasa, itu nggak bisa, karena memang azasnya tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu apa yang kita sebut dengan deadlock kalau tidak ada kesepakatan di antara pihak begitu. Tapi saya ingin menyampaikan begini ya, sebenarnya ini sangat mudah. Pasal 123 HR ayat 1 menyatakan jika dikehendaki seseorang yang tidak bisa menghadiri persidangan, dia mengutus seseorang ya, dan mengutus itu dengan suatu surat kuasa khusus. Dan ini yang tidak kita bisa mengerti, sulit sekali dipenuhi oleh T1 dalam hal ini Joko Widodo. Apa yang diberatkan ya kan, sedangkan dia adalah role model, sedangkan dia adalah contoh dan teladan. Hari ini rakyatmu memanggil ingin menanyakan apakah ijazahmu asli atau palsu ya, datanglah ke pengadilan. Dulu bukankah suara kami sedemikian mahal walaupun saya tidak memilih beliau, kan begitu. Tapi mengapa begitu susahnya? Ya, ini negara dalam kondisi tidak normal. Anda sudah saya pahami ya. Hakim Haris Padil, Aris Hidayatullah, salah satu anggota dari MK menyatakan kondisi ini tidak baik-baik saja atau tidak normal. Ya, legislatif, yudikatif, eksekutif bersekongkol, bahkan ditambah dengan partai politik dan pers. Saya berterima kasih kepada Anda yang mau meliput ini. Karena kalau Anda tidak meliput, tidak pernah sampai kebenaran ini kepada masyarakat. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tunggu 1 minggu lagi, bersabar ya. Insya Allah ada sikap. Silakan. Ya. Bang Rizal Fadilah. Ya. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Belum merdeka kita. Belum merdeka, nggak merdeka. Jadi kita terbukti di arena persidangan, baik mediasi maupun awalnya, menunjukkan ada ketidakmerdekaan itu. Jadi masih ada kepentingan kekuasaan yang dominan. Salah satunya adalah memaksakan model surat kuasa. Secara hukum acara perdata mengatur bahwa yang namanya surat kuasa itu adalah pemberi kuasa langsung kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum itu nanti maju di persidangan. Sederhana, dan itulah hukum acara perdata. Tapi ini mengikuti kemauannya sendiri, bahwa dia membuat surat tugas ke Sesnek, kemudian Sesnek ke Kejaksaan Agung, yang baru menguasakan. Jadi ini kuasa Kejaksaan Agung atau kuasa Jokowi. Makanya nanti pada poin berikutnya, ketika kita tantang tadi, oke, kita bisa mediasi sekarang, selesai mediasi, tunjukkan saat ini juga ijazahnya Jokowi. Selesai. Ternyata tidak bisa. Memang dia tidak mewakili Jokowi kok.
walaupun menurut keyakinan instansionalnya itu prosedur mewakili Jokowi, tapi dia nggak bawa ijazah. Bagaimana seorang kuasa hukum yang mau masuk ke ruang mediasi dan mediasi bisa menyelesaikan semua, yaitu dengan nih ijazah aslinya Pak Jokowi, selesai. Ternyata itu tidak bisa, sehingga kita sangat yakin memang Jokowi ijazahnya bagus. Maka ke depan juga akan terjadi proses yang sama. Tidak akan ada ijazah itu. Sehingga wahai rakyat Indonesia, lihatlah kita punya presiden yang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Dari 4 persidangan sudah bisa dibuktikan. Di mediasi ini momentum sebenarnya. Ayo kita ngobrol, ayo kita damai, ayo kita selesaikan masalah bangsa negara ini yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini loh, selesai. Tapi itu yang tidak bisa. Maka inilah hukum yang kita bisa baca. Itu hukum yang kita baca adalah memang Jokowi tidak punya ijazah. Dan ijazahnya kalaupun ada palsu. Kemudian yang kedua, kita sudah tegaskan juga bahwa mediasi ini tidak sah secara hukum. Kenapa? Bagaimana satu keputusan majelis hakim dalam konteks pokok perkara, maksudnya perkara yang pokok, majelis hakim kemarin, dia tidak mengagendakan mediasi. Ujuk-ujuk ada mediasi. Hakim kabur. Pak Hakim kan kabur kemarin. Tiba-tiba sekarang ada mediasi. Dari mana ujuk-ujuk mediasi ini? Tidak sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus melakukan pemeriksaan baik terhadap hakim maupun terhadap instansi pengadilan Jakarta Pusat. Karena dia telah melakukan, kalau dalam bahasa teman-teman, contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan. Bagaimana seenaknya saja begitu, maka mediasi juga tidak sah. Oleh karena itu, kita semua kemarin tadi tidak menandatangani apa-apa. Ya. Para pihak tergugat menandatangani, tapi penggugat tidak, karena 2 hal. Satu, ya, mediasi tidak sah secara hukum acara perdata. Yang kedua, pihak tergugat 1 tidak bisa menunjukkan kuasa yang sah secara hukum perdata. Dan yang ketiga, tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Yang seharusnya itulah bahan negosiasi kita, bahan perdamaian, bahan mediasi. Tapi gagal, dalam pengertian digagalkan oleh Jokowi sendiri. Peradilan ini digagalkan oleh Jokowi. Karena dia tidak punya itikat baik. Tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara dengan menunjukkan ijazahnya itu. Oleh karena itu, gagalnya proses peradilan disebabkan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum merdeka. Teman-teman sekalian, ini ini perlu saya jelaskan bahwa kesempatan mediasi hari ini juga saya sebagai penggugat, ya kan, itu meminta Mahkamah Agung segera memecat, ya kan, bukan hakim, ketua PN. Kenapa dia menghina ini? Jadi penyampaian berita untuk mediasi saja dikirim lewat PA dengan cara seperti melalui kurirnya itu security. Jadi tidak ada, sedangkan para tergugat itu sampaikan. Ya itu, jadi nah ini. Bukan itu ceritanya. Jadi ini surat ini diberikan waktu itu melalui si Amir, hari itu juga nggak pakai kurir. Ya itu masalahnya itu. Nah jadi ini perlu ketua pengadilan Jakarta Pusat ini segera diganti dan diberikan sanksi hukum. Begitu juga kepala hakimnya.
Karena ini jelas ini melakukan penghinaan terhadap pengadilan itu sendiri dan kami tidak bisa menerima ini. Jadi tadi itu adalah memang ini adalah semacam skenario dari Jokowi tentang persoalan ijazah palsu ini dan ternyata pengadilan pun ikut terlibat dalam persoalan ini dengan cara seperti ini. Dan para tergugat tadi seperti KOR, ya kan, mereka semua KOR dan mereka punya surat memberitahu. Lah kami sebagai penggugat tidak ada. Ini. Nah, jadi ini publik Indonesia harus tahu bahwa ini adalah kerusakan pengadilan, kerusakan lembaga kehakiman kita dan diakibatkan oleh abal-abalnya, ya kan, persoalan ijazah palsu ini. Sekian. Kalau begini masuk percaya pengadilan bagaimana? Nah, inilah yang bagaimana kita bisa percaya ke pengadilan. Bersihkan, Ya. ganti. Jadi gimana lanjutannya gimana? Nah, lanjutan kita akan tetap mediasikan lagi, ya kan. Nah, tetapi yang jelas bahwa hari ini kami meminta dengan bukti-bukti ini agar Mahkamah Agung memecat dan mengganti Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memecat para hakim yang lari dari persidangan kemarin. Ya, saya kira begitu. Racikan Berita 1.